Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, dan adik-adik sekalian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan yang pada kesempatan kali ini kita ingin membagikan informasi terkait coronavirus. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami. Nah, di sini kami ada 5 orang. Yang pertama ada Rizky Peninda Putri, yang kedua ada Zulfaqah Indah Iswari, yang ketiga ada Hanifah Latifah, yang keempat ada Zita Violeta Zahra, dan yang kelima ada Ernita Elistiansyah. Nah, sebelum masuk untuk ke informasi selanjutnya, sebelumnya kami sudah melakukan asesmen dan wawancara kepada komunitas sepeda di Dusun Gedongan, yang di mana dari asesmen tersebut kami mendapatkan sebuah permasalahan di mana adanya kelalaian dalam melaksanakan protokol kesehatan. Nah, untuk para anggota komunitas ini, ketika perjalanan atau ketika pemberangkatan semuanya memang tidak menggunakan masker, dikarenakan jika menggunakan masker akan mengganggu pernafasan, seperti itu. Nah, akan tetapi ketika sampai di tempat tujuan, ada beberapa anggota dan masih banyak anggota yang lalai untuk menggunakan maskernya, seperti itu. Maka dari itu, kami di sini akan membagikan informasi terkait pentingnya kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari coronavirus. Boleh di-next, Mbak Zulfa? Nah, oke. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang apa sih itu, COVID-19. Oke. Novel coronavirus atau COV adalah galur baru dari coronavirus. Penyakit ini yang disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau yang disebut COVID-19. Nah, kata co ini atau co ini berasal dari corona. Lalu berasal dari virus, dan D itu berasal dari disease atau penyakit. Nah, sebelumnya penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Nah, COVID-19 ini adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis flu biasa. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi melalui batuk dan bersin, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Nah, adapun gejala-gejala dari virus COVID-19 ini yaitu radang mata dan mukosa, kehilangan kemampuan merasakan dan mencium atau membaui, gejala seperti flu dengan demam, menggigil, kelelahan, dan batuk, gejala seperti flu biasa dengan rinitis, bersin, tenggorokan kering, dan hidung tersumbat, nyeri sendi dan otot, masalah gastrointestinal meliputi diare, mual, dan sakit kepala, masalah paru-paru dengan pneumonia dan napas tersengal. Baik, selanjutnya ada pula beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Yang pertama, ada menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Lalu selanjutnya ada mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol atau biasa yang kita kenal dengan hand sanitizer. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Lalu selanjutnya ada jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain.
Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin saja menderita COVID-19. Lalu selanjutnya ada ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, tetapi bukan dengan telapak tangan. Lalu selanjutnya ada hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga pada wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat mudah masuk ke tubuh kita. Lalu selanjutnya ada gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung. Ketika Anda sakit atau saat sedang keluar rumah. Lalu selanjutnya ada buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda. Dan selanjutnya ada pula tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Adapun lanjutan pencegahan penularan COVID-19 ini antara lain dengan menghindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan, terutama ke negara atau wilayah terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan, lalu selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Selain itu juga ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat, serta informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Jumlah kasus positif COVID saat ini yang diupdate pada 16 Juni 2022 dengan kasus COVID-19 bertambah 1.173 dengan meninggal 3 orang. Yang mana jumlah kasus COVID-19 di Indonesia 1.173 orang pada Kamis 16 Juni 2022 ini mengalami penambahan pada jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang kini mencapai 6.064.424 orang. Baik, itu tadi adalah beberapa informasi terkait coronavirus seperti itu. Nah, harapannya informasi ini nantinya akan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak, serta saudara sekalian. Nah, dan juga kita sudah tahu nih bahwa saat ini kasus COVID sedang naik lagi, maka dari itu dengan gaya hidup bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua yang sudah sehat nih dengan bersepeda, perlu juga selalu diingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar selalu terhindar dari virus COVID-19. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salahnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.